Ini pengakuan dari mantan muhibbin Habib Umar Al-Hafiz yang pernah belajar selama 4 tahun, teman-teman. Ada banyak kejanggalan yang beliau dapatkan selama belajar di Tarim, ya, secara khusus di Habib Umar Al-Hafiz. Tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan, kan? Perkara itu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran Habaib ini ada padanya tasyayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada satu video yang menarik untuk kita simak, teman-teman. Ini pengakuan dari mantan muhibbin Habib Umar Al-Hafiz yang pernah belajar selama 4 tahun, teman-teman. Jadi beliau ini dari Malaysia, ya, pernah mengembara di beberapa negara, termasuk ke Mesir, ya, kemudian ke Madinah kalau tidak salah, teman-teman. Kemudian suatu ketika beliau ini mendengar, ya, dan penasaran sekaligus, ya, tentang Tarim yang sering disebut sebagai kota 1000 wali, ya, tempat berkumpulnya para wali. Nah, di cerita ini, teman-teman, ya, ini sedikit saya berikan gambaran, khawatir nanti teman-teman ada yang kurang faham karena ini berbahasa Malaysia, teman-teman, ya. Ada banyak kejanggalan yang beliau dapatkan selama belajar di Tarim, ya, secara khusus di Habib Umar Al-Hafiz, terutama ritual-ritual nyelenehnya, teman-teman, ya. Sering membuat ritual di kuburan. Kemudian ada klaim juga, teman-teman, bahwa kuburan Nabi Hud alaihissalam, kalau tidak salah mereka klaim ada di kota Tarim. Dan ini siapa yang bisa memverifikasi, teman-teman, bahwa benar Nabi Hud alaihissalam kuburannya di sana? Ya, tapi kita nggak heran, teman-teman, mereka ini kan sering sekali mengklaim makam ini adalah miliknya Habib ini, ya, makam ini milik Habib ini, termasuk kejadian yang di Indonesia, teman-teman. Lah, jangan heran, ya, kalau hanya sekedar kuburan orang-orang yang bukan dari kalangan para nabi, ya, diklaim oleh mereka. Sedangkan ini saja, teman-teman, berani mereka mengklaim bahwa itu adalah kuburan Nabi Hud alaihissalam. Kemudian cerita yang sangat mencengangkan juga, ya, dari ini katanya masyhur di Tarim cerita ini, yaitu antara Nabi Hud alaihissalam dan Al-Faqihil Muqaddam. Katanya, teman-teman, Nabi Hud alaihissalam ini pernah keluar dari kuburannya kemudian menziarahi Al-Faqihil Muqaddam. Dan cerita ini memang pernah disampaikan oleh Bahar bin Smith. Jadi Al-Faqihil Muqaddam ini pernah terluput, ya, di suatu hari tidak berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Maka tiba-tiba katanya Nabi Hud keluar dari kuburannya lalu mendatangi Al-Faqihil Muqaddam. Lalu berkata di situ Nabi Hud alaihissalam, kalau memang kamu tidak mau menziarahi kuburanku, maka aku yang akan mendatangimu atau menziarahimu, wahai Al-Faqihil Muqaddam. Ini Faqihil Muqaddam salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihissalam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya, datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya, ketika itu orang masuk ke rumah Faqihil Muqaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Faqihil Muqaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihissalam. Kemudian keyakinan bahwa berziarah ke makam wali kutub sama seperti atau pahalanya sama seperti haji berkali-kali, teman-teman. Subhanallah. Ya, ini persis seperti keyakinan orang-orang Syiah. Yang mana orang-orang Syiah mengatakan, ya, satu kali saja, ya, pergi ke Karbala itu sama seperti 10 kali atau 100 kali, ya, berhaji dan berumrah. Ini bukan perkataan saya, teman-teman, ya. Taib, kita simak video lengkapnya, teman-teman. Kesaksian eks-santri kota Tarim dari Malaysia. Ustadz Adnin Yahya, beliau adalah seorang ustadz dari Malaysia, eks-santri kota Tarim. Bermula dari rasa keingintahuannya dan haus akan ilmu agama, tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan, kan? Perkara itu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam
ajaran Habaib ini ada padanya tasyayu'u. Ada, no? Ada. Ini Seperti pengakuan panas, okey. kubur lah yang paling mengerikan lah. Maksud kubur tu macam mana? Kubur Boleh define guys sikit. Kubur ni upacara ritual di kubur. Yang dikatakan Menjadikan ziarah makam kubur- Hud tu betul. Macam tu. Tu Hud satu hal. Yang ni kubur Bali. Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Sya'ban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa-apa? Oh, dah jadi moderator pula. Saja tanya. apa? Berminat. Boleh? Kepercayaannya adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud. Itu saya. Tapi kubur para nabi ni tak ada siapa yang dapat sabitkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu poin yang itulah macam kita sebut adalah bila kalangan akademik sendiri pun mempercayai benda tu dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan apa, dengan yaqadah. Nanti kalau ada kisah di kalangan Ahlul Tarim masyhur Ni. bahawa Nabi Allah Hud ziarah faqih muqaddam. Nabi Hud Nabi Hud ziarah faqih muqaddam. secara Secara yaqadah. ya Allah. Ziarah dan bagi tahu dekat faqih muqaddam, illam tazurna zurnak. Kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi faqih muqaddam dihimpun anak cucu cicit dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Kita pergi kat dia. Okey. Maka ziarah tu dia bermula pada bulan Sya'ban. Dia ada sempena dengan tazkiyatun nafs, menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat penyucian jiwa, tempat isti'dad untuk istiqbal Ramadan. Apa yang dibuat? Kita pergi situ, kita akan beribadah. Oh, tak ada mandi-mandi betul lah. Ada itu sungai itu kita kata untuk pembersihan badan. Wah, okey. Tapi Tak ada ada lah. kepercayaan. Ada sungai juga, Sungai teman-teman. Hud dikatakan nahar min nahril jannah kata orang tadi. Sungai Hud tu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi yang menariknya adalah siapa yang boleh verify Ya, itu adalah kubur Nabi Hud. Itu yang pertama. Yang keduanya bila disebut kota 1000 wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim je? Sendiri yang masing-masing claim dia dalam kelompok Alawiyin, mereka claim hal yang sedemikian di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Dan tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan Bermunajat artinya pergi berdoa di situ. berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid tepuk kompang di situ. Dia macam saya anda tengok macam dia macam ada majlis ni untuk Ali ni kan, keluarga ni. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Dapat habar masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga ziarah dapat. hari pertama, ziarah keluarga Balfaqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus, supaya semua orang kira dapat habuan lah. Dapat. Masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000, maka Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Habis selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Ali bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Zaman yang hafal pula. Siapa yang buat rumah? Bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni orang saya rasa orang Malaysia pun ada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia tak pergi duduk pada bulan Sya'ban ataupun pada bulan Muharram. Fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Di tersebar. Sekarang ada orang Malaysia ada yang nak pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi dah pergi situ. Ya. Balik kena ziarah balik. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yang di Yaman. airport tu? Jumpa di airport. Dia sebut, dia kata lepas ni baru saya nak pergi umrah, kerana guru saya pesan sebelum pergi umrah singgah Tarim dulu. Banyak tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Kata kenapa kena pergi Tarim? Dia kata cuci jiwa dulu. Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa, kemukaffiratu ma bainahuma kan, disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah hadis umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi tu pun bukan mimpi mereka, mimpi orang yang dakwah dia mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Ya. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa yang sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan dan perubahan. Sampai hari ni kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Lama-lama kita boleh jadi macam India dengan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni Ni. yang mengatakan Simak ni. menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub
lupa nama dia, tapi dikatakan dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah, dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Dia pergi haji buat apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea. Di Karbala tu. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu pasal dia dah tak perlu dalil, dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh dia dengan buat cerita karamah yang kita mengaji pondok dulu pun, saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau. Jadi seperti itu teman-teman ya, banyak sekali kalau kalian faham tadi bahasa Malaysia ini teman-teman, banyak sekali kejanggalan di situ. Terutama ya, kita ulangi lagi, yaitu masalah kuburan Nabi Hud alaihissalam. Jadi siapa teman-teman, ini pertanyaannya, siapa yang bisa memverifikasi bahwa benar itu adalah kuburan Nabi Hud alaihissalam? Ya, ternyata di situ yang mereka klaim sebagai kuburan Nabi Hud alaihissalam tersebut banyak sekali ritual-ritual yang mereka buat teman-teman ya. Seperti perayaan Maulid ya, perayaan Maulid di kuburan. Kemudian beribadah ya, solat ya, bersolawat dan yang lain-lainnya teman-teman. Bahkan memang ada video dari Habib Umar Al-Hafiz, namun saya nggak tahu itu di kuburan mana teman-teman. Di kuburan loh itu ya, main-main nerbana teman-teman dengan para muhibbin-muhibbinya atau santri-santrinya. Bahkan tadi teman-teman katanya di situ juga ada sungai ya. Ada sungai tempat penyucian jiwa katanya ya. Sungai di mungkin wallahualam di dekat kuburan Nabi Hud alaihissalam tersebut mungkin ya, yang dijadikan sebagai tempat ritual khusus untuk tazkiyatun nafs teman-teman ya, untuk penyucian jiwa. Subhanallah teman-teman ya, dari mana ini ya? Ritual-ritual seperti ini bagi saya pribadi nih mengerikan teman-teman ya. Dan menurut saya ini adalah bentuk pengaguan terhadap kuburan yang sangat-sangat berlebihan dan berbahaya teman-teman ya. Dan biasanya memang kelompok-kelompok Syiah yang melakukan seperti ini. Coba kalian searching di YouTube-nya, lihat bagaimana ritual-ritual orang Syiah di kuburan ya, kemudian menaruh foto-foto di situ teman-teman ya, seolah-olah mereka merasa lebih afdol ya beribadah di kuburan dibandingkan dengan masjid ya. Makanya apa kata tadi yang berdiskusi di video ini, di situ mereka bermunajat ya, berdoa, bersolawat ya, membaca Al-Quran ya. Bahkan katanya juga tadi teman-teman ya, satu kali berziarah ke makam seorang wali kutub sama seperti haji berkali-kali. Dan ini mirip dengan keyakinan orang-orang Syiah teman-teman, yang mana mereka mengatakan ya, satu kali ya ke Karbala ya, maka sama seperti ratusan kali atau ribuan kali haji dan umrah ke Mekah dan Madinah teman-teman. Ini subhanallah. Dan kita memang tahu teman-teman, Sufi Syiah itu memang sangat-sangat mirip teman-teman ya, terutama kemiripannya adalah pengagungan terhadap kuburan yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh mereka ya. Bahkan mereka ketika membesarkan ya wali-wali mereka, junjungan-junjungan mereka ya, caranya adalah dengan membuat cerita-cerita dusta ya, mengatasnamakan karomah ini. Makanya kita nggak heran ya kalau kita menyimak ya video-video dari para oknum-oknum Habib ini, sangat banyak sekali ceritanya teman-teman ya, cerita-cerita tentang karomah. Dan terutama karomah yang mereka ceritakan ya tidak lain tidak bukan adalah wali-wali mereka, junjungan-junjungan mereka. Sangat jarang sekali mereka membawakan kisah-kisah para sahabat Nabi ya, kisah para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena apa? Ya mungkin mereka akan sulit menemukan cerita-cerita karomah versi mereka ini teman-teman. Makanya kebanyakan yang mereka bawakan cerita adalah cerita ya dari Habib-Habib mereka ya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman. Semoga Allah melindungi kita ya, akidah kita terutama teman-teman ya, dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.